Oi cuy, apa kabar nih kalian semua? Di video kali ini gue mau ngobrolin GPU affordable terbaru dari AMD yang baru banget keluar nih. Yup, betul banget, AMD Radeon RX 7600. Jadi beberapa hari yang lalu gue baru aja dikirimin GPU ini dari AMD Indonesia buat dites dan di-share experience-nya ke kalian semua. Kira-kira gimana pendapat gue tentang Radeon RX 7600 ini? Yuk langsung aja kita mulai videonya. Pertama-tama gue pengen jelasin specs dari Radeon RX 7600 ini dulu kali ya. Radeon RX 7600 ini adalah penerus dari pendahulunya Radeon RX 6600 cuy. Yang dimana RX 7600 ini udah ngebawa arsitektur terbaru dari AMD, yaitu RDNA 3. RX 7600 juga udah dilengkapi sama 32 compute unit ya, lebih banyak 4 daripada RX 6600 yang cuma punya 28 compute unit. RX 7600 punya VRAM 8GB GDDR6 yang speednya sedikit lebih kencang dari RX 6600. Power dari RX 7600 juga agak sedikit lebih tinggi dari RX 6600, yaitu di 165 watt, sedangkan RX 6600 ada di sekitar 130-an watt aja. Bandrol dari RX 7600 ini ada di sekitar $269 MSRP-nya, atau sekitar 4 juta rupiah lebih sedikit. Bisa dibilang harganya sama dengan RX 6600 terakhir sebelum RX 7600 keluar, yaitu di sekitar 4 juta lebih sedikit gitu cuy. Buat performance-nya gimana? Langsung aja yuk kita tes buat gaming. Buat test bench-nya di sini gue pakai Ryzen 7 5800X, RAM 32GB DDR4 3200 MHz, SSD NVMe 1TB Samsung 970 EVO Plus, dan RX 7600 yang Reference Edition. Game pertama yang gue tes adalah Cyberpunk 2077 di settingan 1080p high. Di sini RX 7600 bisa dapetin average FPS di 86. Posisinya ada di atas RTX 3060 yang cuma 73 FPS dan RX 6600 yang bisa cuma dapetin 66 FPS. Menurut gue ini cukup signifikan ya perbandingannya antara RX 7600 dengan RTX 3060 dan apalagi sama RX 6600. Tapi performance RX 7600 masih di bawah RX 6700 XT dan RTX 3060 Ti. Perbedaannya tapi nggak sejauh sama RTX 3060 dan RX 6600. Lanjut ke game kedua, game selanjutnya yang gue tes adalah Forza Horizon 5. Di settingan 1080p Extreme Quality, RX 7600 bisa dapetin average FPS 95, dimana itu unggul dari RTX 3060 dan RX 6600 yang cuma di 86 FPS average aja. Performance RX 7600 posisinya masih ada di bawah dari RTX 3060 Ti dan RX 6700 XT ya, tapi marginnya agak lumayan jauh kalau sama RX 6700 XT. Di sini sekitar 20%-an lah bedanya. Lanjut ke game ketiga yang gua tes adalah Red Dead Redemption 2. Di settingan 1080p Ultra buat game ini RX 7600 bisa dapetin rata-rata FPS sebesar 84. Unggul dari RTX 3060 yang cuma bisa dapetin 72 FPS aja dan RX 6600 yang cuma 63 FPS. Posisi RX 7600 tapi masih di bawah RTX 3060 Ti dan RX 6700 XT yang bisa dapetin sekitar 92 sampai 93 FPS average. Lumayan deket sih bedanya, cuma sekitar 10% aja sama RTX 3060 Ti dan RX 6700 XT di game RDR 2. Lanjut ke game terakhir yang gue coba di sini adalah The Last of Us Part 1. Di game ini di settingan 1080p Ultra, RX 7600 bisa dapetin rata-rata FPS sebesar 54 FPS. Posisinya ada di atas RX 6600 yang cuma bisa dapetin 46 FPS aja, tetapi masih di bawah RTX 3060 yang bisa dapetin 55 FPS. Ya bisa dibilang sama lah ya, performance-nya sama RTX 3060, beda 1 FPS doang soalnya. Mungkin RTX 3060 lebih unggul sedikit karena VRAM-nya yang 12GB cuy, dimana game ini terkenal haus VRAM.
Last but not least, buat konsumsi dayanya saat gaming, RX 7600 mengkonsumsi 163 watt. Lebih tinggi dari RX 6600 sebesar 27 watt yang konsumsi dayanya cuma 136 watt aja. Posisi RX 7600 tapi masih di bawah RTX 3060 yang butuh daya 170 watt, RTX 4060 Ti yang butuh daya 176 watt, RTX 3060 Ti yang butuh daya 202 watt, dan RX 6700 XT yang butuh daya 218 watt. Menurut gue masih oke lah untuk konsumsi dayanya, walaupun ada kenaikan sedikit kalau dibandingin sama RX 6600, tapi masih cukup efisien in my opinion. Well, kesimpulannya menurut gue gimana? Menurut gue Radeon RX 7600 ini adalah upgrade yang bagus dan cukup signifikan dari pendahulunya RX 6600 dan udah sukses bikin RTX 3060 nggak relevan saat ini kalau kita bandingin performa gamingnya dengan harganya. Posisi RX 7600 tapi performanya masih di bawahnya RX 6700 XT dan RTX 3060 Ti ya cuy. Sekarang pertanyaannya, apakah RX 7600 worth it? Saat ini harga RX 7600 di pasaran sekisaran 4,6 sampai 5 juta gitu cuy, yang dimana menurut gue itu harganya masih agak ketinggian sih. RX 7600 itu bakal worth it banget kalau harganya ada di 3,9 sampai 4 juta pas gitu. Gantiin posisi yang dulunya diisi oleh RX 6600. Menurut gue sebaiknya kalian tahan dulu sih sampai harganya mendekati 4 juta ya. Tunggu aja RTX 4060 keluar dan gue yakin AMD bakal ngerespon pasarnya dan bakal nyesuaiin harga dari RX 7600 ini biar lebih kompetitif lagi dan mendekati harga MSRP-nya di luar sana, yang dimana harusnya di angka 4 juta pas lebih sedikit. Oke, gitu dulu aja buat video gue kali ini. Tulis komentar kalian tentang GPU Radeon RX 7600 ini atau tentang perkembangan dunia perpisian di kolom komentar ya cuy, biar ngobrol-ngobrol kita. Jangan lupa juga buat subscribe ke channel gue biar gak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini, and I'll see you guys on the next video. Ciao!